Oke. Pertama kita bahas dulu tentang sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama adalah Robert Hooke tahun 1665, seperti kotak sarang lebah atau penjara. Itu bentuk sel. Nah, terus ini ada bagian-bagian sel. Nih, bisa dilihat ya. Diapalin gambarnya. Habis itu fungsi bagian sel. Jadi sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan enggak. Nah, fungsinya melindungi sel, memberi bentuk tetap. Terus membran sel keduanya melindungi bagian isi, melindungi bagian atau isi sel. Terus ada mitokondria, respirasi sel yang menghasilkan energi. Biasa keluar nih mitokondria. Terus perbedaan vakuola dimiliki keduanya, tapi kalau yang tumbuhan itu besar, sedangkan yang hewan itu kecil. Fungsinya menyimpan air atau cadangan makanan. Terus kloroplas hanya tumbuhan yang memiliki, sedangkan hewan enggak, berperan dalam fotosintesis. Terus ada sitoplasma, keduanya memiliki tempat berlangsungnya reaksi kimiawi sel. Terus ada retikulum endoplasma halus, keduanya memiliki transportasi atau mengantarkan zat dari inti sel ke sitoplasma. Terus ada RE kasar atau retikulum endoplasma kasar, transportasi dan sintetis protein. Jadi kalau RE kasar itu fungsinya itu untuk sintesis protein, sedangkan kalau umpamanya yang RE halus itu untuk mengantarkan zat dari inti sel ke sitoplasma. Keduanya sama-sama transportasi, cuman yang kasar ini dia itu juga sebagai sintesis protein. Kalau umpamanya soalnya Pak Rosiman, aduh mematikan banget. Terus kita ke badan Golgi. Badan Golgi itu keduanya memiliki fungsinya untuk ekskresi atau pengeluaran. Terus ada nukleus inti, keduanya memiliki mengatur seluruh aktivitas sel. Terdapat kromosom yang berperan dalam pewarisan sifat. Jadi nukleus itu ada kromosom. Kromosom itu apa ya? Yang supaya memiliki apa ya? Kayak keturunan gitu, bukan keturunan sih. Pokoknya yang berperan dalam pewarisan sifat lah, itu yang di sini. Terus ada nukleus, semuanya ada mengatur seluruh aktivitas sel. Terus ada lisosom, sentriol, itu hanya hewan yang memiliki, tumbuhan tidak. Kalau lisosom itu pencernaan sel, sedangkan kalau umpama sentriol itu pembelahan sel. Terus ada ribosom, keduanya memiliki, yaitu fungsinya itu untuk sintesis protein. Nah, terus ini ada perbedaannya, terus ada bentuknya gimana. Kalian bisa perhatikan. Oke, terus ada fungsi bagian atau organel sel. Yang pertama ada membran plasma. Fungsinya pelindung sel, pengatur transportasi molekul dan reseptor dari luar, serta memelihara perbedaan pokok antara isi dengan lingkungan. Terus ada sitoplasma, mengandung organel. Tempat terjadi sebagian besar aktivitas sel, metabolisme, gerakan, dan biosintesis. Terus ada mitokondria, respirasi, dan penghasilan energi. Terus ada retikulum endoplasma. Kalau yang mitokondria itu tadi fungsinya itu untuk respirasi dan penghasilan energi. Terus ada retikulum endoplasma kasar, menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Terus ada yang halus, sintesis lemak, sintesis steroid, dan transport. Terus ada ribosom terletak di retikulum endoplasma kasar. Jadi retikulum endoplasma kasar itu kayak apa ya? Ada ribosom yang menempel di retikulum endoplasmanya, jadinya kasar. Itu fungsinya itu sebagai sintesis protein. Terus ada badan Golgi, alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Terus ada lisosom, mencerna organel sel yang telah rusak atau sudah tua. Terus ada peroksisom, mengandung enzim katalase yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Terus ada sitoskeleton, penyokong sel dan mempertahankan bentuk sel. Terus ada sentriol, pada saat terjadi pembelahan sel, yaitu pada pergerakan kromosom. Terus ada vakuola, menyimpan zat makanan dan fungsi dan air. Terus plastisida, tempat terjadi fotosintesis, dan inti sel, mengontrol seluruh aktivitas sel dan pewarisan faktor keturunan. Inti sel itu sama aja sama
nukleus. Terus ini perbedaannya sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan itu tidak memiliki sel yang berselulosa, kalau umpamanya yang tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulosa, ya berselulosa. Terus ada kalau hewan itu tidak memiliki butir plastisida, sedangkan tumbuhan memiliki bentuk tidak tetap karena membran sel elastis, sedangkan kalau tumbuhan bentuk tetap karena dinding sel bersifat kaku. Terus hewan itu memiliki sentrosoma atau sentrosom. Terus kalau umpamanya tumbuhan tidak memiliki. Kalau hewan itu jumlah mitokondrianya itu relatif banyak, sedangkan tumbuhan jumlah mitokondrianya itu relatif sedikit karena fungsinya dibantu plastisida. Terus vakuola berjumlah banyak dan ukuran relatif kecil. Terus sedangkan tumbuhan vakuola sedikit tetapi ukurannya besar. Nah, di situ ada jaringan, yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, ini ada macam-macam jaringan tumbuhan, ada protektif, terus ada meristematik, terus ada parenkim, floem, kolenkim, silem, terus ada sklerenkim. Nah, ini jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada epidermis, melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Terus ada meristem, jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Pengangkutnya yaitu silem dan floem. Kalau silem itu mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Silem itu sisi dalam, sedangkan floem itu sisi luar. Nah, penyokong. Sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit biji itu penyokong. Terus ada parenkim, jaringan dasar yang terdapat antara jaringan lainnya. Untuk menyimpan makanan pada daun parenkim, yaitu jaringan palisade dan bunga karang. Maksudnya itu palisade sama bunga karang itu sama aja ya. Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Ini ada gambarnya ya. Oh iya, spons itu sama aja kayak bunga karang. Bunga karang sama spons itu sama aja. Habis itu ada, terus ini ada parenkim, jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Dan daun parenkim yaitu jaringan palisade dan bunga karang mengandung klorofil. Klorofil itu fungsinya itu untuk fotosintesis. Apa ya? Bukan sih. Iya. Klorofil itu juga untuk warna hijau pada daun, nggak salah. Terus ada kolenkim, jaringan penguat adalah jaringan yang dari bagian sudut dinding sel dan selulosanya akan menebal. Terus ada sklerenkim, berfungsi menopang organ-organ tua berdasarkan bentuknya. Jaringan sklerenkim dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fiber dan sklerate. Nah, ini jaringan penyusun daun. Yang atas itu silem, terus yang bawah itu floem. Ini kalian bisa lihat nih, ada epidermis atas, epidermis bawah, terus ada berkas pembuluh, itu ada silem dan floem, terus ada sel penjaga stomata. Habis itu, nah yang tempat terjadinya fotosintesis itu ada di parenkim palisade sama parenkim spons. Ada di palisade sama spons atau bunga karang. Terus ada kutikula. Nah, ini ya apa mah? Jaringan pengangkut. Ini yang di ini ya apa mah? Akar monokotil. Ada epidermis, terus ada perisikel, floem, ini terus ada silem, terus ini pit. Perisikel itu di sini, terus ini endodermis. Ini korteks yang putih. Terus ada root hair. Nah, terus ada jaringan pada hewan dan manusia, animal tissue. Nanti kita bahas ya. Jaringan pada hewan dan manusia. Ilmu yang mempelajari jaringan disebut histologi. Iya.
Jaringan pembentuk organ manusia dan hewan terdiri atas jaringan embrional, terus ada jaringan epitel, terus ada jaringan otot, terus ada jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Nah, sedangkan ini kan yang mempelajari jaringan nih, histologi. Sedangkan komponennya yang mempelajari sel itu, tuh, aku lupa ya. Iya. Apa ya? Aku lupa lagi namanya kalau yang mempelajari sel itu apa. Ya, aku lupa. Tunggu aku cek Google dulu. Oh, sitologi. Histologi itu jaringan, sedangkan sitologi itu sel. Terus ada jaringan embrional. Jaringan embrional merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu mengadakan pembelahan, merupakan hasil pembelahan sel zigot. Ini aku bahas cepat aja ya. Jaringan epitel, jaringan epitelium. Epitelium yang itu artinya jaringan yang tersusun atau atas sel-sel epitelium yang bentuk, ukuran, dan fungsinya sama. Jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu dibagi dua, yaitu epitelium sederhana dan berlapis. Kalau kata Pak Agung, ini kalau nggak salah nggak keluar. Kayaknya emang soalnya Pak Rosiman yang terlalu hot, terlalu panas. Sama soalnya Pak Rosiman next level. Katanya soal-soal Pak Rosiman itu udah bisa dibilang soal SMA. Penderitaan murid Pak Rosiman. Nggak pernah dapat nilai 100, padahal dulu di SD sering banget dapat nilai 100. Ada yang ngerasa umpamanya yang muridnya Pak Rosiman? Oke, jadi jaringan epitel itu ada sederhana sama berlapis. Sederhana itu ada pipi, kubus, batang, sedangkan yang berlapis itu ada pipi berlapis, kubus berlapis, batang berlapis, dan transisional. Transisional itu kayak gabungan, ada yang berpipi, ada yang kubus, ada yang batang. Nah, ini fungsinya. Fungsi epitel memiliki fungsi tergantung dari posisi jaringan. Fungsinya antara lain sebagai pelindung, sebagai yang pertama fungsi epitel itu sebagai pelindung. Tunggu. Sebagai pelindung, sebagai alat penerima impuls, sebagai alat penyaring atau filtrasi, sebagai alat absorpsi, dan sebagai alat respirasi. Oke. Oke, jadi ada jaringan epitel itu kayak gini, ada yang selapis, kubus lapis, terus ada yang batang, terus ada epitelium, pipi berlapis, batang selapis, epitelium kubus berlapis, dan epitelium transisional. Terus ini ada epitel selapis nih. Kita bisa lihat nih, epitel selapis terdiri dari satu lapisan saja dan sel berbentuk pipi. Pipi itu kayak gini nih. Nah, terus lokasi yaitu di pembuluh limfe, endotel, kapsula, glomerulus, alveoli, peritoneum, pleura, perikardium. Fungsinya difusi dan filtrasi. Aduh, ini soalnya Pak Rosiman, soalnya Pak Agung ada nggak yang kayak gini? Mohon. Kalau umpamanya nggak ada, ya berarti nggak ada. Wow, ada yang pakai PP Asuna. Pasti waifumu Asuna. Oke, aku lanjutkan. Yang kedua, epitel pipi. Berlapis banyak. Epitel berlapis pipi sebenarnya tidak semuanya berbentuk pipi. Yang berbentuk pipi hanya pada sel sebelah atas. Sel pada lapisan terbawah yang dapat berbentuk silindris, lokasi epidermis yaitu di vagina, mulut, esofagus, saluran anus, terus ada di ujung uretra. Fungsinya sebagai proteksi. Terus ada epitel kubus, selapis.
Selapis kubus terdiri dari satu lapis sel dan sel berbentuk seperti kubus. Lokasinya di tubula ginjal, saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, permukaan ovari, permukaan dalam lensa mata, sel-sel berpigmen dari retina. Fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi ya. Terus ada epitel kubus berlapis banyak. Epitel berlapis kubus jarang ditemukan pada tubuh. Lokasinya di kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar tiroid, ovarium, zakar. Fungsinya sebagai sekresi dan ekresi. Nanti kita bahas apa bedanya sekresi dan ekresi. Nah, habis itu ada epitel silindris lapis. Epitel selapis silindris terdiri dari satu lapis sel dan selnya berbentuk silindris atau torak. Lokasinya itu di lambung, usus, kelenjar pencernaan, kantong empedu, sautran, uterus. Terus di uterus, rongga hidung, fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Terus ada epitel silindris berlapis banyak. Epitel berlapis silindris jarang ditemukan. Paling banyak terdiri dari 2 lapis saja. Lokasinya di saluran kelenjar ludah, saluran kelenjar susu, uretra, laring, faring, langit-langit mulut. Fungsinya sebagai sekresi dan pergerakan. Terus ada epitelium silindris berlapis banyak semu. Lokasinya di sel-sel bersilia. Di ductus epididymis, fase deferens, membran mukosa saluran pernafasan, tuba eustachius. Sedangkan yang terdapat pada uretre, laki-laki selnya tidak bersilia. Fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan pergerakan zat. Ini soal-soal Pak Musiman, sangat hot. Mematikan. Terus ada epitel transisional. Pada epitel ini strukturnya berlapis gepeng. Ada lapisan aku ngakak pas di gepeng ya. Bisa Mbak. Pada lapisan atas terdapat lapisan yang berbentuk payung atau sel payung. Sel payung dalam keadaan regah akan memipih. Misalnya dalam keadaan saluran terisi penuh, lokasinya di saluran kencing, kandung kemih, ureter, ginjal. Fungsinya memungkinkan perubahan dalam bentuk. Jadi apa ya, fleksibel gitu. Fungsinya sebagai proteksi terhadap perubahan volume organ. Jadinya fleksibel gitu. Umpamanya banyak dia bisa meregang. Terus ini ada jaringan ikat atau penyokong. Ini sebenarnya nggak masuk PAS, cuman aku mau coba kita ulang-ulang aja kali ya. Bisa pelajari soal tahun lalu juga. Jaringan ikat atau penyokong. Jaringan ikat terdiri dari serabut sel-sel dan cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dan serabut disebut matriks. Ini keluar nih di ulangannya Pak Rusiman. Aduh, mematikan. Terus fungsi jaringan ikat adalah mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ, dari berbagai organ menjadi sistem organ. Jadi kumpulan sel disebut jaringan, kumpulan jaringan disebut organ, kumpulan organ disebut sistem organ, kumpulan sistem organ disebut makhluk hidup. Kumpulan makhluk hidup akan menjadi, jadi makhluk hidup menjadi individu. Kumpulan individu menjadi populasi, kumpulan populasi dengan populasi menjadi komunitas. Kumpulan komunitas akan menjadi ekosistem. Ya. Fungsi jaringan ikat adalah mengikat atau mempersatukan jaringan menjadi organ dan berbagai organ ya ini. Nah, ini jaringan ikat nih, ada jaringan ikat padat, terus ini aku udah lupa sih. maaf udah banyak lupa. Nah, ini jaringan ikat longgar. Baru nanti ini yang maaf. Tunggu, aduh kok kayak gini ya. Tunggu sabar. Nah, ini yang ikat, terus ini yang padat nih. Yang longgar, maaf. Otakku ngelek. Oke, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Nah, jaringan ikat longgar terdapat di sekitar organ-organ pembuluh darah dan saraf.
fungsinya membungkus organ-organ pembuluh darah dan saraf. Tapi yang sebenarnya kita pelajari itu cuman kayak umpama apa itu ligamen, terus apa itu ligamen, terus ada tendon sama fascia. Itu yang dimasuk ke dalam PTS. Jaringan ikat longgar terdapat ya, fungsinya membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah dan saraf. Terus jaringan ikat padat, yaitu fascia, ligamen, dan tendon. Nah, ini yang masuk ke PTS. Ini aja. Yang ini, dan lain-lain itu nggak masuk PTS. Nah, jaringan ikat padat. Yang pertama adalah ada fascia. Fascia adalah jaringan ikat membentuk lembaran yang menyelimuti otot. Jadi yang melindungi otot gitu. Kayak apa ya? Kayak ada apa ya? Kayak diperban ototnya pakai fascia gitu singkatnya. Terus ligamen, jaringan ikat penghubung antar tulang. Terus ada tendon, ujung otot yang melekat pada tulang. Fungsinya untuk menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang, tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap organ tubuh. Jadi fascia itu yang melindungi lapisan yang melindungi otot. Terus komponen ligamen itu jaringan ikat yang menghubungkan tulang antar tulang, sedangkan tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan yang otot yang apa ya, melekat pada tulang. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi otot itu yang menggerakkan tulang. Juga otot yang menyelimuti tulang. Gitu. Nah, ini jaringan ikat padat, letaknya di ligamen, tendon, matriksnya kolagen. Ini ada sel nukleus, terus ada kolagen fiber. Nah, ini soal-soal Pak. Semuanya ini masuk ke ulangan. Tulang rawan, habis itu jaringan ikat. Terus apa aja jaringan ikat itu? Nah, di situ jaringan tulang rawan atau kartilago. Fungsinya untuk menyongkong kerangka tubuh. Ada 3 macam jaringan tulang rawan. Yang pertama ada kartilago hialin. Terus ada kartilago hialin merupakan bagian terbesar dari kerangka embrio, juga membantu pergerakan persendian, menguatkan saluran pernapasan, memberi kemungkinan pertumbuhan memanjang tulang pipa, dan memberi kemungkinan tulang rusuk bergerak saat bernafas. Terus ada kartilago fibrosa. Kartilago fibrosa fungsinya utamanya untuk memberikan proteksi dan penyokong. Terus ada kartilago elastik. Matriksnya memberi keruh kekuning-kuningan. Jaringan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, pembuluh eustachius, dan laring. Nih, kalau umpamanya kalian tekuk telinga kalian nggak patah kan tulangnya, terus umpamanya kalian cubit atau apa ya, remes hidung kalian nggak patah juga kan tulang hidungnya. Terus ada jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari sel-sel tulang dan osteon, osteoporosis. Nah, itu penyakitnya. Osteoporosis, pengeroposan tulang. Iya, karena kekurangan kalsium. Nah, itu. Yang tersimpan di dalam matriks. Matriksnya terdiri dari zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium atau kapur. Tulang dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada tulang keras dan tulang spons. Bila matriksnya tulang rapat dan padat, contohnya tulang pipa. Bila matriksnya berongga, contohnya tulang pendek. Nah, ini ada contohnya nih. Cuman ini kurang jelas sih, jadi aku mau coba kasih contoh. Ini yang tadi belajar TIK, nanti malam aku ada pembelajaran TIK, lanjutin yang tadi. Tulang apa namanya? Tunggu, aku lupa. Tulang keras. Aduh, aku sampai lupa makan kemana. Bukan karena nggak diingetin ayam. Aku nggak punya. Oke, nah ini tulang keras nih. Nah ini, jadi kayak gini nih, kita cukup tahu aja. Tulang keras, habis itu mana tulang spons. Ya pokoknya gitulah, aku kayaknya nggak perlu kasih contoh deh. Nah, di situ ada jaringan darah. Nah, ini jaringan darah ini pemisahannya itu dengan sentrifugasi, diputar-putar dengan kecepatan tertentu. Nah, aku bahas dulu ya, plasma darah. Fungsinya itu untuk mengangkut zat makanan. Itu yang fungsinya zat plasma darah. Itu bukan apa ya? Bukan ini apa namanya?
bukan sel darah merah. Kalau umpamanya kalian mau tahu, kalian bisa nonton dari anime Hataroku Saibo atau Cell at Work. Aku nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu enak aja dengerin judul anime yang pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang suka aneh gitu. Nah, itu di dalam anime Hataroku Saibo atau Cell at Work, aku pakai bahasa Jepang aja ya. Hataroku Saibo itu plasma darah itu mengangkut zat makanan. Ya, iya sih. Nah, ini plasma darah itu 90% air dan 10% zat terlarut. Ada protein darah yaitu albumin, globulin, fibrinogen, terus ada glukosa, terus ada hormon, vitamin, mineral, dan obat-obatan. Nah, kalau mau kalian sakit terus minum obat, nah itu yang bawa obatnya itu plasma darah. Terus ada keping-keping darah, fungsinya untuk pembekuan darah. Juga bisa untuk ini apa namanya? Menutup luka. Biasa ini kalau umpamanya kalian tahu anime Hataroku Saibo, nah itu keping-keping darahnya itu loli. Tunggu sabar, aku cari dulu. Gak apa-apa kalau loli kita agak lama gitu nyarinya. Apa sih nama itu? Nah ini lolinya. Jadi ini fungsinya itu untuk menutup luka. Juga untuk pembekuan darah. Umpamanya ada luka, nah itu nanti yang mengobati loli. Oke. Sabar. Ngapain sih? Ini aku menjelaskan ini apa namanya? Tentang jaringan darah. Terus ada sel darah putih. Fungsinya pertahanan tubuh terhadap penyakit. Nah, ini juga ada nih di apa namanya? Di Hataroku Saibo. Sel darah putih. Nah, ini nih sel darah putih. Biarkan ini apa namanya? Ini enggak ramah. Apa namanya? Dakimakura. Jadi fungsi sel darah putih itu untuk melindungi untuk melawan bakteri, virus, gitu, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Terus ada sel darah merah, mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena memiliki hemoglobin atau Hb. Nah, ini juga nih yang ini nih. Nah, ini apa namanya sel darah merah nih, dua ini. Nah, itu fungsinya itu untuk mengangkut oksigen. Kalau menurutku kalau kalian mau nonton Hataroku Saibo, apalagi kalau umpamanya kayak yang suka dark ceritanya, maksudnya itu ceritanya itu dark, nah itu kalian bisa nonton Hataroku Saibo Dark. Jadi itu benar-benar apa ya, tubuh orangnya itu kritis gitu. Dia tuh rokok, habis itu minum alkohol, jadinya tubuhnya itu benar-benar terancam. Jadi para sel-sel tubuh itu bekerja keras lah. Sangat emosional kalau menurutku ceritanya. Nih, Hataroku Saibo Dark. Kode black, ya. Nah, yang ini nih, ini ada di Iki ya, cuman Iki sekarang udah nggak bisa nonton maksudnya itu udah nggak nonton seenaknya kayak dulu. Saranku kalian bisa nyari ilegal, ya. Nah, itu lolinya kalau umpamanya nggak imut, nggak kayak yang ini, nggak kayak yang sebelumnya. Nih lolinya udah jadi kayak gini. Jadi saranku lebih baik nonton yang Hataroku Saibo Black, soalnya yang versi light-nya itu lebih apa ya, lebih inilah, lebih edukasional, lebih edukasi. Tapi nggak ada kayak cerita, alur ceritanya itu kayak cuman kayak cerpen gitu. Jadi sekali masalah itu udah selesai. Komponnya yang dark itu berkelanjutan, jadi seru lah nontonnya. Tubuhnya kritis, habis itu udah sembuh lagi, terus kritis lagi tuh gara-gara minum rokok lagi, ngerokok, habis itu minum alkohol, habis itu begadang, terus efek dari penggunaan minuman berenergi. Nah, itu ya gitu sih. Jadi sel darah merahnya itu saat jadi ada satu situasi yaitu kecanduan minuman berenergi. Secara medisnya aku lupa namanya apa. Itu aku tahu dari Hataroku Saibo. Dari anime itu Cell at Work, oke? Cell at the Work. Nah, itu. Oke, aku lanjutkan ya. Kita udah tahu nih. Plasma darah itu untuk mengangkut jaring ini makanan ya. Kalau keping darah itu pembekuan darah, terus sel darah putih itu pertahanan tubuh terhadap penyakit, sedangkan sel darah merah itu mengangkut oksigen. Karena sel darah merah itu memiliki Hb atau hemoglobin. Nah, jaringan lemak. Nama lainnya adalah jaringan adiposa. Jaringan ini terdapat di seluruh tubuh. Fungsinya untuk menyimpan lemak untuk cadangan makanan dan mencegah hilangnya panas secara berlebihan. Jadi orang yang berisi itu, yang banyak lemak itu, dia itu lebih tahan dingin. Nah, ini nih kelebihannya. Jadi manusia itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan.
Nah, habis itu ada jaringan limfa atau getah bening. Ini nggak masuk ya, cuman ini aku pengen coba bahas. Ini di ulangannya Pak Rosiman kalau nggak salah ada. Kayak umpama fungsi-fungsi jaringan pengikat. Aduh, pusing lah ulangan Pak Rosiman itu. Gampang pusing kata Pak Agung. Soalnya mematikan pula. Aku belum pernah dapat nilai di atas 90 untuk yang IPA-nya Pak Rosiman. Padahal dulu aku alhamdulillah nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Cuman IPA-nya alhamdulillah untuk SMP apalagi pas ulangan Pak Rosiman itu kurang bagus. Cuman nggak apa-apa. Itu namanya proses belajar kalau menurutku. Terus jaringan limfa atau getah bening berasal dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Komponen terbesarnya adalah air, di mana terlarut zat-zat antara lain glukosa, garam-garam, asam lemak. Komponen selulernya adalah limfosit. Fungsinya kekebalan tubuh, adanya limfosit juga untuk mengangkut cairan jaringan protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat dari jaringan ke sistem pembuluh. Nah, iya. Juga jaringan limfa ini juga itu jaringan limfa kan? Iya. Jaringan limfa itu juga sebagai indikasi umpamanya ada bagian yang umpamanya bagian tangan yang terluka. Nanti akan ada ini apa nih? Akan ada indikasi apa namanya ada benjolan kalau nggak salah atau iya benjolan kalau nggak salah. Jaringan limfa. Nah, iya nih ini nih. Nah, tunggu aku cari dulu, aku soalnya agak-agak lupa. Nah, ini nih. Kalau umpamanya ada luka di tangan, nanti ada benjolan di sini. Terus kalau umpamanya ada di kaki, nanti ada di sini. Terus kalau umpamanya di kepala, umpamanya ada luka di kepala, nah nanti benjolannya di sini. Oke, terus ada jaringan syaraf. Fungsinya menerima dan merespon rangsangan atau impuls yang datang dari dalam dan luar tubuh organisme. Nah, ini ada saraf nih. Ada dendrit. Nah, nama lain saraf itu dendrit. Ingat-ingat. Terus macam sel saraf berdasarkan fungsinya ada sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Terus ada sel saraf motorik berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Terus ada sel saraf penghubung. Merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Nanti aku ada video pembelajaran Pak Agung, nanti aku share. Terus ini ada jaringan otot, jadi jaringan otot itu ada jaringan otot lurik, terus ada jaringan otot polos, sama jaringan otot jantung. Nah, jadi kita ingat-ingat nih, jaringan otot polos itu bentuknya kayak gini. Terus jaringan jantung itu kayak gini, sedangkan otot lurik itu atau otot rangka itu kayak gini. Letaknya itu kalau otot polos itu kayak di organ dalam, kayak di jantung, otot jantung, kayak di usus, lambung, hati, terus ya lain-lain lah. Nih, jadi kalau otot polos itu bentuknya kayak gini, otot jantung kayak gini, otot rangka atau lurik itu kayak gini. Nah, di situ tempatnya. Kalau di otot polos itu di dinding jerokan, terus ya di organ dalam lah. Terus otot lurik itu melekat pada rangka. Jadi kayak di tulang. Nah, itu otot lurik. Di tulang-tulang. Umpamanya kita bisa gerakin tangan gara-gara otot lurik. Terus otot jantung di dinding jantung. Gitu. Terus ada bentuk serabut memanjang, itu otot polos ya, yaitu memanjang terus berbentuk ujung lancip. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan lancip gitu. Terus otot lurik itu memanjang silindris, ujungnya tumpul. Nah, ini silindris, ujungnya tumpul.
Terus kalau otot jantung itu memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Habis itu jumlah nukleus. Nah, nukleus itu yang ini nih, yang titik-titik. Nah, ini namanya nukleus. Nah, ini nukleus itu kalau umpamanya di otot polos sama jantung itu hanya ada satu, sedangkan kalau umpamanya di lurik itu banyak. Terus ada letak nukleusnya. Nah, ini juga ada nih letaknya. Otot polos itu sama jantung itu di tengah nih, di tengah, ini juga di tengah. Sedangkan kalau umpamanya otot rangka atau lurik itu di pinggir nih, di sini, terus di atas, di bawah, nggak ada yang di tengah. Terus garis melintang tidak ada otot polos. Terus otot lurik sama jantung ada. Garis melintang itu yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang kayak gini. Nah, yang ini. Nah, ini apa namanya? Garis melintang. Sedangkan kalau umpamanya yang otot polos itu mulus. Nah, mulus. Ya, gitu. Mulus. Tunggu, sabar. Terus kecepatan kontraksinya. Jadi kalau umpamanya kontraksi itu kayak umpamanya nih. Gimana ya? Kita mikir nih, kita mau apa ya? Kita mau gerakin tangan langsung gerak. Sedangkan kalau otot polos itu enggak begitu. Apa gimana ya? Kalau umpamanya kayak ngerasa sakit itu gimana ya? Aku kurang paham sih untuk kecepatan kontraksinya. Terus kemampuan kontraksi itu kalau otot lurik itu sebentar, terus kalau otot jantung itu sedang, terus kemampuan kontraksi itu yang otot polos itu lama. Aku kurang paham. Oh, kalau kecepatan kontraksi itu kayak kita ngerasain kita pengen gerakin tangan itu cepat. Kalau umpamanya otot jantung sama polos kan lambat gitu. Terus tipe kontrolnya tidak menurut kehendak. Kalau sama otot jantung sama, otot polos sama otot jantung. Sedangkan otot lurik itu tipe kontrolnya itu menurut kehendak. Nah, ini ada organ. Kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu itu organ. Jadi kumpulan jaringan. Organ pada tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Beda organ sama jaringan. Terus organ pada tumbuhan, yaitu terus organ pada hewan dan manusia, jantung, paru-paru, usus, kulit. Nah, kulit itu juga organ. Mohon dikoreksi ya, umpamanya aku salah. Terus ada hati, terus ada usus gitu. Tangan organ, kaki organ, gitu juga maksudnya organ kaki, organ enggak sih. Jantung. Nah, terus ada internal root. Ini kalian bisa lihat, soalnya waktunya udah mau habis, aku langsung cepetin aja nih. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kalau nggak salah ini materi yang dulu ya. Nah, di sini itu ada palisade, terus ini ada ini ada epidermis, terus ini ada palisade, ada spons atau bunga karang, terus ini ada xilem, terus ini phloem. Yang atas itu xilem dan yang bawah itu phloem. Nah, yang ini nih. Ini ya, kalian bisa lihat ini. Terus ada sistem organ, kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contoh, sistem pernapasan, respirasi, sistem pencernaan, digestif. Sedangkan sistem peredaran darah itu transportasi. Nih, kalian bisa lihat. Nah, jadi organisasi sosial itu dari sel paling kecil, jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Sistem organ itu pernafasan, pencernaan,